الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bersyukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, juga nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih melaksanakan kewajiban kita yaitu sholat subuh secara berjamaah telah kita laksanakan dan akan kita lanjutkan dengan kajian. Shalawat serta salam dan berkat kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, sahabat Islam yang istiqomah dan sunnah-sunnahnya, berbedah kita termasuk di dalamnya dan mengamalkannya dan mendapatkan syafaat beliau di kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat subhanallah, kita akan lanjutkan kajian kita yaitu sambungan kemarin. Sekarang adalah tema keutamaan rakaat yang panjang. Dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu yang mengatakan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat yang paling utama ialah yang panjang rakaatnya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah dan kitab Durrul Mansur. Syekh Mujahid rahimahullah alaihi telah menerangkan maksud ayat wa qumul lillahi qanitin, dan salat berdirilah di depan Allah dengan penuh adab. Quran surat Al-Baqarah ayat 238. Qunut dalam ayat ini termasuk juga ruku, khusyuk dan rakaat yang panjang yaitu lama berdiri, menundukkan pandangan, merendahkan bahu, tidak berdiri dengan kaku, dan juga rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat radhiyallahu anhum jika berdiri dalam salat, maka mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berani menoleh ke sana kemari atau membolak-balikkan kerikil dalam sujud, karena di Arab zaman dulu lantai masjid terbuat dari batu kerikil, atau main-main dengan sesuatu atau memikirkan urusan dunia dalam hatinya, kecuali jika lupa sampai mereka menyelesaikan sholatnya. Banyak sekali riwayat tentang penafsiran kalimat wa qumu lillahi qanitin. Salah satu di antaranya menyatakan bahwa qanitin maksudnya sunyi-senyap. Pada awal masa Islam, berbicara, menjawab salam dan perbuatan lain dalam sholat diperbolehkan. Namun setelah turun ayat di atas, berbicara di dalam sholat dilarang. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, pada mulanya apabila menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya biasa mengucapkan salam kepada beliau dan beliau menjawab salam walaupun sedang sholat. Suatu ketika saya menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang sholat, saya mengucapkan salam kepada beliau seperti biasanya, namun beliau tidak menjawab. Saya benar-benar merasa cemas dan khawatir jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu wahyu yang bersih teguran kepada saya. Berbagai pikiran terlintas dalam benak saya. Mungkin baginda Rasulullah SAW marah kepada saya karena sesuatu hal. Mungkin juga karena kejadian ini atau itu. Setelah baginda Rasulullah SAW salam di akhir salat, beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala mengubah hukumnya sekehendaknya. Kini Allah Subhanahu wa taala telah melarang berbicara di dalam salat. Kemudian beliau membacakan ayat di atas, lalu beliau bersabda, salat adalah zikrullah, ucapan selain tasbih, tahmid dan pujian kepadanya tidak diizinkan di dalam salat. Sayyidina Muawiyah bin Hakim Sulaiman radhiyallahu anhu berkata, ketika saya datang ke Madinah untuk masuk Islam, banyak hal yang dapat saya pelajari. Salah satu di antaranya, jika seorang bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka orang yang mendengarkannya hendaknya membaca yarhamkumullah. Karena saya baru masuk Islam, maka saya tidak tahu bahwa hal itu tidak berlaku dalam sholat. Suatu ketika ada seorang sahabat bersin dalam sholat, saya langsung jawab yarhamkumullah. Orang-orang berlangsung memandang saya dengan marah karena saat itu saya tidak tahu bahwa berbicara dalam sholat tidak dibolehkan. Maka saya berkata, wahai kalian, mengapa kalian memandang saya dengan marah seperti itu? Orang-orang mengisyaratkan kepada saya agar diam. Meskipun saya belum paham, saya pun diam.
SAW tidak memukul saya, tidak memarahi saya, tidak menghardik saya, namun beliau hanya bersabda, tidak dibolehkan berbicara di dalam sholat. Sholat itu untuk bertasbih, bertakbir, dan membaca Al-Quran. Demi Allah, saya tidak pernah melihat seorang guru yang sepenuhnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam penafsiran yang lain, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Qanitin ila khashi'in," yakni orang-orang yang khusyuk. Syekh Mujahid rahmatullah alaihi juga berpendapat demikian. Beliau mengatakan maksud dari qanitin adalah meliputi rakaat yang panjang, khusyuk dan khudud dalam sholat, memandang ke bawah serta takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, pada mulanya jika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat tahajud malam hari, beliau menggunakan tali pengikat agar tidak terjatuh ketika mengantuk. Terhadap hal ini turunlah ayat Dhaha ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa. Dhaha, kami tidak menurunkan Al-Quran supaya kamu menjadi susah. Quran surat Dhaha ayat 1 dan 2. Selain itu, masih banyak hadis lain yang mengisahkan panjangnya sholat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kaki beliau bengkak-bengkak. Tetapi disebabkan kasih sayang beliau kepada kita, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menasihati agar kita mengerjakan sholat menurut kemampuan kita. Jangan sampai terlalu memberatkan sehingga menjadi sulit. Pernah terjadi seorang sahabi yang mengikat dirinya dengan tali sebelum sholat. Ketika melihat hal itu, beliau melarangnya. Bagaimanapun, sholat dengan rakaat yang lama lebih baik dan lebih utama. Oleh karena itu, baginda Nabi SAW sendiri amat lama dalam sholat malam, sehingga kaki beliau bengkak-bengkak. Ini menunjukkan sholat dengan rakaat yang panjang tentu ada sesuatu yang istimewa di dalamnya. Sahabat radhiyallahu anhu berkata pada baginda Nabi SAW, bukankah dalam surat Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan ampunan bagimu, ya Rasulullah? Beliau bersabda, tidakkah sepantasnya aku menjadi hambanya yang bersyukur? Sebuah hadis menceritakan bahwa jika baginda Rasulullah SAW sedang sholat, maka terdengar dari dalam dada beliau suara seperti bunyi deritan penggiling karena tangisan dan karena tertahannya nafas. Dalam riwayat lain, suara itu seperti suara air yang sedang mendidih dalam koryok. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, ketika malam perang Badar, aku melihat baginda Rasulullah SAW sedang sholat dengan menangis di bawah pohon sepanjang malam hingga di bawah waktu subuh. Banyak riwayat menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyukai beberapa orang. Salah satunya adalah orang yang meninggalkan kasur yang empuk dari istri yang cantik, kemudian menyibukkan diri dalam sholat tahajud di malam musim dingin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang seperti ini dan bangga terhadapnya. Meskipun Allah Subhanahu wa taala itu Maha Mengetahui yang gaib, tetapi karena ingin memuji hambanya, dia bertanya kepada malaikat ini, apakah yang mendorong hamba ini untuk malam tahajud? Para malaikat menjawab, mereka mengharap kemurahan-Mu dan takut murka-Mu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, bila demikian akan aku berikan apa yang mereka harapkan dan aku akan selamatkan mereka dari apa yang mereka takuti. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya tidak ada pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik melebihi taufik melaksanakan sholat 2 rakaat. Alhamdulillah, ini satu hadis dan surat Al-Quran tentang keutamaan sholat rakaat yang panjang. Maka di sini disahkan sebelumnya di dalam pelaksanaan sholat itu masih ada berbicara sebelum turun ayat surat Al-Baqarah ayat 238, di mana pada masa awal Islam, walaupun dalam melakukan ibadah sholat masih berbicara, dan itu Nabi SAW pun sendiri melakukan. Namun akhirnya dengan turunnya ayat surat Al-Baqarah ayat 238, Allah melarangnya untuk berbicara di dalam sholat, kecuali hanya ucapan selain tasbih, tahmid dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sini bahkan sampai orang bersin dijawab itu pun juga tidak boleh. Jadi di sinilah kita bisa mengambil hikmah, ada sejarahnya kenapa di dalam sholat tidak boleh berbicara,
sholat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kaki beliau bengkak-bengkak. Namun baginda Rasulullah SAW menasihati agar kita mengerjakan sholat menurut kemampuan kita. Alhamdulillah beliau masih sayang kepada kita sehingga apapun yang dilakukan beliau tidak menjadikan satu keharusan, namun menjadi keanjuran bagi kita yang mampu melaksanakannya. Mudah-mudahan dengan firman Allah SWT dan hadis-hadis beliau kita dapat istiqomah untuk melaksanakan ibadah kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya berdasarkan firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan selalu senantiasa istiqomah dalam menyampaikan, terutama bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.